mengamati Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI ya Pak ya, yang terus artinya membangun kerjasama untuk perusahaan multifinance dan juga perbankan untuk bisa mencegah praktik double financing dan juga double pledging. Tapi pada kenyataannya ini masih terus terjadi Pak. Nah Anda sendiri melihatnya bagaimana sebetulnya upaya untuk bisa menyikapi fenomena dari double financing dan juga double pledging yang sampai dengan saat ini masih saja terus terjadi? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Kalau saya lihat ya, kalau dari asosiasi sendiri kan memang sudah ada mitigasi resiko ya. Mitigasi dalam bentuk kayak collecting data lah, supaya sesama lembaga pembiayaan atau institusi pembiayaan ini bisa saling intip lah terhadap benda atau terhadap suatu kreditur itu apakah sudah terdapat pembiayaan di tempat lain untuk benda yang sama gitu kan, termasuk benda-benda jaminan yang kemudian menjadi aksesor dari suatu perjanjian kredit. Namun demikian memang tidak bisa kita pungkiri ya, dalam dinamika berusaha khususnya yang berkaitan sama lembaga pembiayaan ini selalu ada celah ya bagi siapa saja yang punya itikat buruk untuk kemudian menyalahgunakan keadaan atau menyalahgunakan wewenang yang kemudian ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Khususnya dalam hari ini adalah pelaku usaha di bidang jasa pembiayaan. Nah, memang ini menurut saya praktek double pembiayaan, double penjaminan ini resiko tinggi ya kalau misalnya dilihat dari kacamata regulasi hukum. Karena ada beberapa regulasi yang memang melarang secara tegas gitu kan, khususnya yang berkaitan dengan fidusia ya, di dalam undang-undang fidusia itu memang sudah diatur untuk mengalihkan benda yang sudah digadaikan gitu kan, mengalihkan benda yang sudah dijaminkan, bahkan menyewakan atau menggadaikan ulang atau mengalihkan kepemilikannya itu dilarang tegas. Itu diantaranya peraturan yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum ya terhadap debitor atau pelaku jasa pembiayaan ini supaya tidak dirugikan terhadap tindakan-tindakan pihak-pihak yang punya itikat buruk, bisa dari khususnya dari debitor atau pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi ini. Jadi kalau saya lihat dari kacamata hukum, tindakan double financing ini selalu terbuka celah untuk disalahgunakan. Kemudian kalau dilihat dari resiko hukum, maka ada beberapa peraturan yang kemudian akan dilanggar dari praktek ini, maka saya sendiri mengkualifikasikan tindakan double pembiayaan dan double penjaminan ini dalam kualifikasi resiko tinggi dari kacamata hukum. Baik, lalu sebetulnya seberapa bahaya ya artinya hukuman bagi para oknum yang melakukan atau artinya melakukan tindakan secara sengaja ya untuk multi finance ini dan juga double pledging ini. Bagaimana Anda melihat ini? Hukuman apa yang sebetulnya paling tepat agar kasus seperti ini tidak terus terjadi begitu Pak Ahmad? Jadi kalau secara konstruksi hukum ya bisa menggunakan mekanisme pemidanaan dan juga bisa menggunakan mekanisme keperdataan. Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang pemidanaan macam-macam ya, tapi tinggal dilihat saja kasus spesifiknya seperti apa. Beberapa peraturan ada di KUHP, ada di Undang-Undang Fidusia, ada di Undang-Undang Perbankan yang itu cukup membuat regulasi yang ketat untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan jahat yang berkaitan sama dinamika industri pembiayaan. Nah, di kitab Undang-Undang Hukum Pidana beberapa kasus itu yang kami amati ada berkaitan dengan pasal 378 ya yang berkaitan dengan penipuan, atau di pasal 263 atau 266 ya yang berkaitan dengan akta otentik, atau bisa juga di pasal 372 tentang penggelapan. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia itu juga ada beberapa ketentuan pidana yang mengatur secara tegas atau memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang menggunakan celah dengan itikat tidak baik atau itikat buruk. Di antaranya itu adalah mengalihkan, menggadaikan, dan atau menyewakan benda yang memang sudah melekat jaminan fidusia.
Selain itu yang berkaitan dengan pegawai bank misalnya ada di Undang-Undang Perbankan ya. Khususnya diantaranya yang sudah pernah terjadi di praktek itu di pasal 49 ayat 2 huruf B. Itu ada beberapa putusan pidana yang kemudian punya korelasi yang kuat terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan double pembiayaan atau penjaminan ini. Itu kalau dilihat dari aspek hukum pidananya. Selain aspek hukum pidana, memang kita juga bisa menggunakan mekanisme keperdataan ya. Umumnya yang digunakan itu adalah gugatan yang menggunakan konstruksi perbuatan melawan hukum. Karena kalau kita lihat uh, strategi berperkara perdata itu gugatan dengan mekanisme perbuatan melawan hukum ini cukup luas ya dan cukup luas. Jadi kalau kita menggunakan manifestasi maka kita terikat hanya dalam perjanjian. Tapi dalam perkara-perkara double pembiayaan dan double penjaminan ini umumnya tidak hanya berkaitan dengan perjanjian yang sedang eksis, tapi ada tindakan-tindakan keberlanjutan yang itu mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Di antaranya itu adalah yang bisa dikualifikasikan ke dalam sana itu itikat tidak baik, kemudian ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian. Itu Mbak, jadi menurut saya dari kacamata hukum ada dua mekanisme besar ya yang bisa kita gunakan untuk kemudian menghukum para pihak-pihak yang diduga punya itikat buruk atau itikat jahat ya dalam proses pembiayaan. Dalam konteks hal ini adalah double pembiayaan dan double penjaminan. Jadi bisa menggunakan pemidanaan ada di beberapa ketentuan hukum dalam hal ini KUHP, kemudian Undang-Undang Fidusia atau Undang-Undang Perbankan. Juga bisa juga menggunakan mekanisme keperdataan. Dalam hal ini umumnya yang digunakan itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Itu Mbak. Baik, itu juga artinya hukuman yang sama yang bisa dikenakan kepada oknum misalnya dari pegawai penyedia jasa keuangan itu atau artinya pegawai dari bank tertentu misalnya. Apakah itu juga adalah hukuman yang sama yang bisa dikenakan? Betul, itu bisa dikenakan terhadap individu atau pegawai dari lembaga pembiayaan atau lembaga perbankannya. Bahkan di Undang-Undang Perbankan secara spesifik memang mengatur tidak hanya Dewan Komisaris atau direksi, tapi juga pegawai banknya. Jadi nanti tinggal disisir saja dari suatu peristiwa dugaan tindak pidana ini kira-kira siapa yang terlibat. Apakah cukup pihak pegawainya saja ataukah ada intervensi atau ada arahan dari pihak pengurus perusahaan, dalam hal ini adalah direksi atau komisaris. Jadi tidak hanya institusi lembaganya saja yang dikenakan hukuman, tapi bisa juga terhadap pribadi-pribadi orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Bisa direksi, bisa komisaris, bisa pegawainya. Dan itu berlaku juga di mekanisme pertanggungjawaban secara keperdataan.